Di tengah ancaman mutasi baru virus SARS-CoV-2 dan realisasi target vaksinasi nasional yang belum tercapai, pemerintah mengambil ancang-ancang untuk memulai pemberian vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum. Menurut rencana, booster atau vaksin ketiga akan diberikan kepada masyarakat setelah 50% penduduk Indonesia menerima vaksin dosis kedua yang diperkirakan akan tercapai pada awal tahun 2022. Vaksin booster diberikan sekali dengan prioritas penerima untuk kelompok lansia. Nantinya vaksinasi booster akan diberikan gratis kepada lansia dan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Sementara untuk vaksinnya sendiri, vaksin booster akan menggunakan semua vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Jika nanti telah bergulir, biaya vaksinasi booster atau dosis ketiga gratis untuk kelompok lansia dan PBI BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah. Saat ini sudah kita rencanakan di anggaran 2022 adalah pemberian vaksin tambahan atau booster untuk lansia dan PBI BPJS nanti akan ditanggung oleh program mekanisme pemerintah, ujar juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Lalu bagaimana dengan vaksin booster bagi masyarakat umum? Di luar kelompok lansia dan PBI BPJS Kesehatan, serta tenaga kesehatan yang sudah berjalan, kelompok masyarakat umum lainnya akan dikenakan biaya vaksin booster. BUMN produsen dan penyedia vaksin COVID-19 PT Bio Farma belum menyebut harga pasti vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum. Namun, memberi ancer-ancer harganya tak akan terlalu jauh dari vaksin gotong royong. Untuk harga ini tentu kan ditetapkan oleh pemerintah nanti dengan pendampingan dari BPKP ya. Jadi ya kita menunggu jenis vaksin yang akan digunakan, tapi sebagai referensi kemarin ini kan vaksin yang berbayar yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong itu kurang lebih harganya sekitar 188.000 ya kalau nggak salah, dan juga untuk jasa layanannya kurang lebih 117.000. Itu mungkin referensi saat ini yang vaksin yang berbayar yang saat ini ada, yang pelaksanaannya untuk badan hukum dan juga badan usaha. Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan pentingnya pemberian vaksin booster. Vaksinasi ketiga diperlukan terutama setelah muncul tren kenaikan kasus COVID-19 di negara-negara yang masyarakatnya sudah divaksin sebanyak 2 kali. Intinya vaksin 2 kali itu benar-benar aman dan efektif, namun tidak efektif 100%, masih bisa kita tertular setelah vaksin 2 kali. Jadi sedapat mungkin kita vaksin 3 kali dengan booster. Kalau menurut saya booster itu sebaiknya yang terbaik adalah dengan vaksin yang ada sekitar kita. Artinya kalau urgensi vaksinasi dosis ketiga atau booster juga disampaikan epidemiolog Diki Budiman dari Universitas Griffith Australia. Menurutnya, pemerintah perlu memitigasi ancaman mutasi baru virus corona seperti virus Omega yang mampu menurunkan efikasi dan menimbulkan keparahan. Salah satu caranya dengan pemberian vaksin booster. Dalam upaya itulah untuk mencegah lahirnya varian-varian yang lebih kuat dan lebih mengkhawatirkan, kita harus memperkuat upaya vaksinasi yang cakupannya jauh lebih besar dari yang kita targetkan 70%, harusnya sekitar 80 atau kalau bisa 90% dosis penuh atau 2 dosis, bahkan mulai disiapkan tahun depan adalah booster. Dan meskipun vaksinasi hanyalah salah satu bagian dari rantai penanganan pandemi, terbentuknya kekebalan kelompok maupun individu signifikan untuk memutus penularan dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Akselerasi vaksinasi booster untuk masyarakat luas otomatis akan mempercepat berakhirnya pandemi. Tim Liputan Kompas TV. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau yang kita kenal sebagai vaksin booster ini segera dimulai awal tahun depan dengan prioritas warga lansia terlebih dahulu. Pemerintah akan menggratiskan vaksin booster untuk lansia dan juga untuk penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan, sedangkan masyarakat umum lainnya akan dikenakan biaya. Mengapa vaksin booster ini penting dan kapan serta berapa biayanya, khususnya untuk masyarakat umum?
sudah bergabung untuk membahas hal tersebut. Secara daring, juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan juga ada Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Mas Hermawan Saputra. Selamat pagi, Bu Nadia dan juga Mas Hermawan. Selamat pagi, Mas Timothy. Semoga dalam kondisi sehat. Selamat pagi, Pak Heron. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini banyak yang mulai bertanya nih, khususnya Bu Nadia mengenai vaksin booster ini. Sejauh ini apa yang sudah bisa diketahui oleh masyarakat terkait dengan rencana pemerintah untuk mulai menyediakan vaksin booster untuk masyarakat, Bu Nadia? Iya, yang pertama adalah pemerintah di tahun anggaran 2022 tentunya sudah memasukkan rencana untuk vaksinasi pemberian dosis ketiga ini melalui tentunya program pemerintah, yaitu khusus yang dialokasikan saat ini adalah untuk lansia dan kepada tentunya PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, mengenai pelaksanaannya sendiri, Mas Timothy, tentunya masih banyak hal yang akan menjadi pertimbangan kita dikarenakan fokus kita saat ini adalah menyelesaikan dosis pertama dan dosis kedua dari target sasaran kita ya, yang 208 juta, dan kemudian nanti akan ditambah juga nih pada rentang usia 6 sampai dengan di bawah 12 tahun. Iya. Nah, jadi untuk mencapai target tadi kan kalau tidak salah kan 60% ya, dosis kedua sudah diterima oleh 60% dari penduduk. Boleh dikoreksi Bu Nadia kalau saya salah. Kapan rencananya ini akan terpenuhi? Iya, saat ini kalau total sasaran kita itu baru 44% yang menerima dosis secara lengkap ya. Nah, artinya kalau kita melihat vaksinasi untuk booster ini, pertama kita masih menunggu ya hasil uji klinis daripada vaksin-vaksin tersebut mengenai apakah misalnya vaksin tambahan dosis ketiga ini bisa diberikan satu jenis dengan vaksin dosis pertama, dosis kedua, atau berbeda jenis. Dan kita juga belum mendapat informasi waktu yang tepat, apakah setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan. Nah, yang lain yang mungkin menjadi pertimbangan kita adalah karena yang masuk di dalam rekomendasi untuk pemberian vaksinasi tambahan ini adalah 3 golongan, yaitu tenaga kesehatan, lansia, dan orang di atas usia 18 tahun yang memiliki penyakit kelainan imunitas. Nah, lansia sendiri kita tahu baru 50% ini yang mendapatkan dosis pertama. Jadi ini yang harus kita kejar supaya tentunya vaksinasi tambahan ini betul-betul bisa kita laksanakan. Oke, jadi belum tahu juga ya Bu Nadia, apakah cocoknya itu mendapatkan vaksinasi yang samakah dengan yang 1-2? Ini pun masih dalam tahap dipelajari ya Bu Nadia? Iya, betul. Masih kita menunggu hasil uji klinis daripada berbagai penelitian yang saat ini masih dilakukan ya. Oke, saya ke Mas Hermawan. Vaksin booster ini ya sudah banyak Mas Hermawan yang menantikan gitu. Kalau kita lihat juga sudah banyak yang mengakui tertarik untuk mendapatkan vaksin dosis ketiganya atau vaksin booster ini. Tapi di sisi lain kan kita masih mencoba mengejar herd immunity tadi dan mencoba mengejar angka ke 60% tervaksinasi. Nah, ini terkadang menjadi seperti dua pilihan yang mana yang harus diprioritaskan. Apakah memulai pemberian booster untuk memastikan bahwa mereka yang sudah mendapatkan vaksin benar-benar efektif atau masa efektifnya ini masih bertahan, dan ini juga penting, atau justru tinggalkan dulu itu, sudahlah fokus pada cakupan vaksinasi dulu, capai dulu angka yang tervaksinasi sesuai kebutuhannya, yaitu yang kita inginkan 70-80 atau bahkan lebih persen begitu. Apakah memang ini sebuah pilihan yang harus dibuatkah atau bisa berjalan bersamaan, Mas Herman? Baik. Bung Timothy, kalau kita belajar dari semua diskursus dan juga artikel-artikel ilmiah ya dari berbagai negara dan juga dari pengalaman dalam negeri, sebenarnya perbincangan tentang vaksinasi yang ketiga atau vaksin booster ini menjadi perbincangan yang sifatnya secondary atau tertiary sebenarnya. Karena bagaimanapun kita menginginkan agar coverage vaksinasi ini lebih mampu mengoptimalkan dari masyarakat di dalam negeri yang memang membutuhkan. Seperti halnya lansia dan juga masyarakat di daerah. Jangan lupa, Bung Timothy, di daerah-daerah itu masih terjadi ketimpangan distribusi vaksin
ada yang stok kadang berlebih bahkan expire, tetapi banyak juga yang belum mendapatkan untuk distribusi yang lebih merata. Nah itu tentu saja harus kita evaluasi dari metode yang sudah berjalan. Hasil evaluasi inilah yang kita jadikan juga pembelajaran agar vaksin ketiga nanti bila sudah memungkinkan itu juga harus tepat waktu dan tepat sasaran. Tepat waktu itu menjadi penting. Kita ambil contoh segmen yang paling precise ya sesuai dengan target yang tepat dan juga waktu yang tepat itu kan nakes, tenaga kesehatan. Pertama kali digulirkan sejak Januari, kemudian rata-rata vaksin boosternya itu kan pada bulan ke-6. Di mana titer antibodi kita udah cenderung memang menurun. Makanya para ahli dan juga pengalaman dari beberapa negara lain, 6 bulan itu waktu yang dianggap ideal untuk dilakukan penyuntikan kembali atau revaksinasi. Namun demikian, kelemahan di kita terjadi pergeseran tadi yang kita upayakan segmentasinya secara bertahap, rupanya kita cenderung melakukan vaksinasi agak sporadis ya. Sporadis ini karena pada akhirnya gempur vaksin dari berbagai stakeholders yang melakukannya itu tidak lagi precise di dalam area atau zona. Boleh jadi model distribusi vaksin kita berdasarkan zona daerah atau mulai dari provinsi ke kabupaten, tetapi antar kabupaten terutama di wilayah aglomerasi itu terjadi model yang sporadis sehingga ke depan tantangannya adalah pendataan dan juga timing ini terkait dengan vaksinasi. Ini juga akan berkaitan dengan proses boostering nanti ke depan. Nah, oleh karena itu kami ingin sekali agar pemerintah mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai ke daerah betul-betul mengevaluasi proses yang sudah ada. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan vaksinasi dosis kedua, kita tidak melakukan dengan tepat untuk dosis ketiga atau boosteringnya nanti karena sulit mencapai 60 atau 70% dalam waktu yang relatif dekat untuk vaksinasi tahap awal. Karena jadi tidak boleh diburu-buru gitu Mas Hermawan maksudnya? Iya betul. Nah sekarang kalau kita ukur saja sekarang ya misalnya ya, lansia kita ini kan baru yang sudah tervaksinasi yang pada kedua itu belum genap 30%. Dari total 21 juta lansia, itu baru sekitar 29% yang tervaksinasi kedua atau sekitar 6 juta orang, hampir 6 juta orang. Sementara target 21 juta ini juga sebenarnya target awal. Lansia kita kurang lebih itu di angka 36 juta sebenarnya menurut data BPS. Oleh karena itu proses ini harus dilakukan betul-betul secara proaktif, ada evaluasi dan perbaikan dari yang sudah ada, sekaligus juga mengukur timing yang tepat. Dan sebenarnya kan juga terkait dengan vaksin booster ini kan tidak harus pada vaksin yang sama ya. Kalau kita lihat berbagai pakar, ahli menyampaikan dimungkinkan untuk jenis vaksin yang berbeda. Walaupun seperti yang Bu Nadia sampaikan, kita tunggu hasil clinical review dan approval dari BPOM. Hanya saja memang dengan adanya pilihan vaksin untuk booster yang beragam, kita bisa memilih yang lebih efisien sehingga prinsip accessible dan juga affordable itu juga bisa tanpa harus bila perlu menerapkan harga tertentu untuk masyarakat karena vaksinasi ini adalah complement effort tetapi juga dia harus terakses dengan baik untuk menangani wabah yang masih berstatus pandemi di global saat ini. Bung Timothy. Bu Nadia mungkin mau menegaskan ataupun mengoreksi tadi apa yang terkait dengan lansia tadi, apakah mau dilengkapi? Iya, jadi memang kita tahu lansia ini kan kelompok yang paling rentan dan yang paling tinggi resiko untuk kematiannya. Dan ini juga yang mengatakan bahwa seiring tadi dengan adanya varian baru, dengan waktu yang secara alamiah secara 6 bulan itu beberapa vaksin terjadi penurunan efikasi, maka memang prioritas lansia ini menjadi penting. Dan lansia betul sekali bahwa kalau kita lihat itu baru 52% yang dosis 1, bahkan ya sekitar tadi ya 6,5 juta yang baru mendapatkan dosis kedua. Padahal vaksinasi pada lansia ini sudah dimulai dari awal Maret ya, sebenarnya termasuk yang golongan pertama. Jadi memang ini yang harus kita lakukan untuk kemudian sebelum vaksinasi booster ini bisa kita jalankan untuk masyarakat luas. Karena artinya di tengah kekurangan daripada vaksin yang secara global ini memang terjadi, ini yang harus kita betul-betul prioritaskan pada kelompok yang lebih banyak untuk mendapatkan dosis secara lengkap terlebih dahulu sebelum dosis booster tadi. Ada juga kekhawatiran bagi mereka yang memiliki komorbid, apakah mereka juga akan dipertimbangkan untuk menjadi penerima dari booster ini, Bu Nadia?
Kalau sampai saat ini rekomendasi yang sudah kita dapatkan dari beberapa negara hanya 3 kelompok itu ya. Yang lansia, nakes tentu sudah pasti karena mereka terus-menerus dan memiliki resiko keterpaparan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah orang dengan kelainan imunitas. Sementara untuk komorbid ini tidak atau belum menjadi prioritas pada kelompok di awal ini. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Juga banyak pertanyaan mengenai bagaimana penyediaan dan berapa harganya sebenarnya kalau memang sampai kita mendapatkan vaksin booster ini. Kami akan bahas usai jeda berikut ini.